Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Video kali ini saya mencoba mengkonfigurasi bagaimana server ini bisa menjadi router ya. Pertama kita harus aktifkan dulu network adapter pada server karena kita mau ada install apt nya. Kita masuk ke server. Kalau sini saya ada dua ya, ada klien sama server. Saya coba konfigurasi yang ada di server ya. Oke, di sini udah masuk sebagai root 1234566 passwordnya saya. Habis itu kita cek IP dulu ya. Di sini IP-nya belum ada. Ya, jadi yang pertama langkahnya itu kita install apt install IP tables. Oke ya, kalau saya ini sudah terinstall gitu. Bagi yang belum, nanti diinstal terlebih dahulu ya. Ini kita close, kita masuk ke network adapter, kita masuk ke dalam LAN segmen, kita buat atau kita terintegrasi dengan klien gitu. LAN segmennya harus sama gitu ya. Oke, kita play. Kita masuk di server dulu ya. Kita konfigurasi di server dulu. Masuk sebagai root. Passwordnya. Oke. Kita masuk di nano etc network. Kita mau ganti IP-nya dulu ya, karena tadi belum kelihatan tuh IP-nya. Oke, di sini masih di HCP. Saya mau bikin dari awal. Ketikannya itu auto ENS33 ENS33 inet static. Di sini saya mau addressnya itu address 192.168.10.1. Netmasknya prefixnya 24. Salah. Netmask 255.255.255.0. Oke, kalau sudah Ctrl S untuk save, Ctrl X untuk exit. Kalau sudah kita restart dulu ya. etc init.d networking restart. Oke, kalau sudah, coba kita cek IP-nya. Sudah terlihat di sini 192.168.10.1 ya. Oke, kita mulai saja. Sebelumnya saya pastiin dulu di dalam klien ini. Saya setting juga. Masuk, ini belum ada internet ya. Oke, masuk ke dalam internet. Kita change adapter, terus IP pin 4 manual ya. Saya pengen di sini berarti 10.2. Netmasknya 255.0. Nah, ini gateway-nya 10.1. Ini sama yang di server ya. Coba kita cek. Ping 192.168.10.1. Ini yang di server ya. Ini yang di servernya ya. Oke, 10.1 benar. Apakah bisa nyambung gitu ya? Oke, terkoneksi ya berarti. Ya, kalau dua otomatis bisa ya. Oke, kita balik lagi ke dalam server. Kita lanjutkan. Kita clear dulu biar rapi. Oke, kita mulai di sini. IP tables minus L besar ya, L besar. Nah, ini statusnya seperti ini. Belum ada konfigurasi apa-apa ya. Kita coba IP tables minus A add ya, input
-S 192.168.10.1 ya. J untuk drop. Kita cek statusnya. Di sini sudah terlihat untuk drop, berarti harusnya kalau 192.168.10.1 itu nggak ada hasilnya, seharusnya nggak keluar keblok lah ya, ngedrop dia nggak bisa. Ctrl C. Jadi seperti itu ya. Kalau misalkan kita pakai yang 10.1 karena udah kita konfigurasi, dia nggak bakal bisa ngeluarin atau connect karena dia udah di setting drop. Oke, kalau sudah, kita coba IP tables. Statusnya di sini masih ada. Sebentar. Oke. Sebentar. Oke. Kita delete. Jadi kita ganti A-nya itu jadi D. D besar ya. Kita cek status, harusnya udah hilang. Oke, di sini udah hilang ya. Udah nggak ada di baris pertama itu, udah nggak ada. Oke, kita clear. Kita mulai lagi. Selanjutnya kita coba kalau di sini berarti udah sambung nih. Kalau tadi kan ke delete, berarti udah kesambung. Sekarang saya pengen ngeblok titik 0, berarti subnet masknya nih otomatis 192.1 dan selanjutnya itu nggak bakal bisa gitu ya. IP tables -L. Oh, oke. Ya, ini udah terlihat ya, di sini ada. Coba kita ping 192.168.10.1 dan ini pasti nggak bisa ya, karena subnet masknya kita blok, jadi nggak bakal bisa. Sekarang saya pengen karena memang subnetnya terblok, saya pengen 192.168.10.1 itu bisa terkoneksi khusus di 10.1. Caranya kita ganti ini jadi I, input kita spasi tengah-tengahnya 1, di sini kita dropnya kita ganti jadi accept. Oke, enter. Kita IP tables, kita cek statusnya dulu ya, skala besar. Nah, di sini udah yang disetujui itu yang 10.1. Jadi kalau saya ping 192.168.10.1 harusnya bisa gitu ya. Oke, bisa ya. Padahal itu subnet masknya saya drop. Udah gitu juga tidak saya delete, tapi saya malah tambahkan konfigurasi. Oke, selanjutnya ini IP tables untuk NAT -T, terus NAT, terus -A, ports, routing. Hurufnya besar ya. Habis itu -S 192.168.0 ya, 0 424 J masquerade. Oke, kita cek statusnya ya. Kalau NAT ini seperti ini, -NL, habis itu NAT. Kok salah ya? Kok L nya besar, ini salah saya, L nya besar. Nah, oke. Jadi di sini terlihat. Nah, yang paling bawah ini masquerade untuk 192.168.10.0. Jadi seperti ini langkah-langkahnya untuk server menjadi router ya. Jadi server selayaknya menjadi router seperti ini gitu. Kita konfigurasi, awalnya kita langkahnya itu pertama kita install apt-nya dulu, IP tables. Habis itu kita coba buat menyesuaikan IP-nya. Saya pengennya tadi itu 192.168.10.1. Terus nanti coba dibikin
apa konfigurasi, atau mungkin kita integrasi dengan PC, kita samakan dengan LAN segmen. Habis itu kita balik lagi ke server, kita coba kita setting apakah berhasil gitu ya. Dari dropnya, terus nanti di delete, terus lihat status lagi, terus kita coba buat drop secara subnetnya gitu ya, terus acceptnya bagaimana gitu, terus konfigurasi NAT-nya seperti apa, firewall NAT-nya. Oke, mungkin segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.